Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu skenario, saudara. Saya akan membaca firman Tuhan ayat emas yang terdapat di dalam Yesaya 55, 8, 9. Kalau sudah mendapat, kita buka suara membaca. Yesaya 55, 8, 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Semua katakan amin, saudara. Amin. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup yang tidak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Dulu saya masih kecil, saya pernah kecil, saudara. Dulu saya pernah muda, sungguh waktu muda saya lumayan lah, cukupan itu. Ada fotonya kalau tidak percaya. Saudara. Nah, saya kasih tunjuk. Nah, ya maklum gadis desa, saudara. Tapi saya merasa bahagia sekali. Pada waktu saya usia 8 tahun, saya bilang sama mama, "Ma, besok saya kalau sudah besar jadi orang, saya mau keliling Injil seluruh dunia." Mama bilang, "Tidak bisa, kamu tuh gadis desa." Besok, Ma, kalau sudah jadi orang, tapi saya lahir sudah orang, saudara. Saya mau nginjil. Waduh, mama itu tidak percaya, saudara. Tapi saya tetap percaya satu saat saya pasti bisa tercapai cita-cita saya. Akhirnya berjalan terus, saya mendapat jodoh seorang pendeta yang baik sekali, sabar gitu ya, tinggi, putih, ganteng gitu, sosial. Tapi ya maklum karena doanya tidak lengkap, jadi dikasih stok lama. Usia saya 22, beliau tuh 44, jadi separuh harga. Jadi saya tuh tetap bahagia karena saya masih merasakan hidup menikah 46 tahun ya saudara. Sampai hari ke umur 91 Tuhan panggil pulang ke surga. Waktu itu saya ada di Papua, saya tidak percaya saudara. Karena hari Sabtu saya masih sendagura. Hari Minggu saya berangkat, Senin malam baru tiba. Tiba-tiba saya telepon, dia mengatakan anak saya, "Sudah mama cepet, jalan aja teruskan perjalanan." Loh kenapa? David, nama anak saya David. David ini repot karena saya mau pergi ke beli peti mati. Loh siapa yang mati? Papa. Waduh saya ini mau semaput saudara. Akhirnya saya didoakan dengan pendeta di situ, dipenuh Roh Kudus. Akhirnya mama masih mau ikut pelayanan dilanjutkan di gunung. Baik Pak, saya mau ikut Pak. Tapi selesai hari ini juga saya mesti pulang. Waduh saya pulang charter pesawat capung saudara 3 orang. Akhirnya saya sampai, waduh dengan pelayanan dengan air mata jam 3 subuh sampai di Surabaya jam 9 malam. Tapi suami saya sudah ada di peti, sudah saya tapu itu petinya, tidak melek-melek. Saudara. Saya tunggu sampai 7 hari, tidak ditutup petinya, tidak bangun-bangun. Saudara. Akhirnya hari ke-8 anak saya bilang, "Tidak kasihan loh, Ma, Papa sudah lama dikubur." Saya katakan, "Baiklah dikubur saja." Pendeta yang mesti khotbah ternyata masuk rumah sakit. Jadi saya yang khotbah sendiri sudah. Waduh saya bilang, "Tidak apa-apa lah, ini kali pelayanan kerjasama terakhir gitu ya." Waduh puji Tuhan, kekasihku pergi meninggalkan kesan yang luar biasa. Deritaku kasihku, senyummu adalah tangisku gitu ya. Waduh saudara, saya terus berjalan melayani Tuhan sampai hari ini. Mulai usia 13 tahun sampai saat ini saya umur 70, jadi saya sudah melayani Tuhan 57 tahun. Hidup mengembara terus dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mianas, berjejer pulau besar kecil, silih berganti, nyur melambai di sepanjang pantai. Ombak menesir menepuk pantai, berkejar-kejaran, membawa lagu cinta asmara. Mana tahan saja, tidak tahan gitu ya. Tapi saya terus melayani saudara. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mempunyai rancangan dalam hidup saya luar biasa. Sebab dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu.
Kalau seandainya kekasih saya tidak pulang, saudara, saya itu jadi tugasnya double. Melayani dalam makan, dalam pelayanan, pakaian, kalau mandi, kalau segala-galanya cukup, rambut saya semua itu saudara. Tapi saya kerjakan, sekarang pulang. Jadi saya lebih bebas hanya melayani jemaat dengan anak-anak. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Tuhan kehendaki saya diberi panjang umur, walaupun saya sudah mau mati, sudah 7 kali tidak jadi terus. Bukan diawetkan, memang awet. Orang yang suka melayani Tuhan diperpanjang umur. Kata 23, orang yang suka melayani Tuhan diperpanjang umur. Yang tidak melayani cepat, yang tidak enak. Yang tidak melayani tidak ada mahkota. Jadi kepalanya gundul seperti encik kali mati. Jadi saya harap di sini semua melayani Tuhan. Semua kata 23, semua melayani Tuhan. Maka semuanya akan bekerja keras sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua katakan amin. Yes, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Kita ini disebut adalah aktor-aktor atau disebut peranan, saudara, atau pelaku dari kehidupan itu sendiri. Yang menentukan berhasil tidaknya bukan hanya tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung pada persiapan diri kita sendiri. Tugas kita adalah live to your life. Artinya buatlah peningkatan dalam hidup kita. Terutama dalam hal rohani. Kalau kita melihat ibadah, apakah ibadah saudara dari tahun lalu sampai sekarang ada peningkatan tidak? Kalau ibadah dulu tekun setia, sekarang lebih setia atau tidak, saudara? Yang kedua, misalnya pelayanan. Kalau biasanya pelayanan kita biasanya waduh semangat gitu ya, cinta pertama. Sekarang ini masih pelayanannya semangat atau tidak? 2, 3, misalnya doa. Apakah doa kita sudah ditingkatkan, saudara? Saya dibangun oleh Tuhan tuh jam 4 pagi. Jadi saya berdoa, saya belajar, saya membaca firman. Waduh sampai saat ini. Walaupun ganti waktu saya tidak pusing, saudara. Karena saya biasa malam juga dari siang, siang jadi malam. Kalau di Surabaya tuh begitu. Pelayanannya jam 2 malam. Kadang jam 1 malam gitu. Kalau doa pagi jam 3 itu sudah mulai kebaktian, saudara. Pelayanan maksud saya. Jadi aduh rasanya waktu itu mengejar terus, saudara. Doa. Kenapa doa kita tak terjawabkan? Seperti doa sudah banyak tapi tidak ada jawaban. Mungkin itu rambu-rambunya belum disingkirkan. Mengapa doa tak terjawabkan? 1, simpen dosa. 2, hati kikir. Kikir sama dengan pelit. Pelit sama dengan medit. Medit sama dengan Arab koncer gitu ya. Yang ketiga, 1 apa saudara? Simpan dosa. 2, hati kikir. 3, tidak percaya. 4, rumah tangga berantakan. 5, tidak bisa mengampuni. 6, banyak berhala. Coba mulai dari 1. 1, lupa semua. 1 apa saudara? Simpan dosa. 2, hati kikir. 3, tidak percaya. 4, rumah tangga berantakan, baku hantam tuh suami istri. Yang kelima, tidak bisa mengampuni, sampai mati aku udah bisa ngampuni, padahal dia mati masuk peti juga sudah lupa. Nah saudara, yang keenam, banyak berhala. Sebentar Yesus, sebentar Gamloong, sebentar suhunya roh kidul, roh gendeng, tidak bisa. Doanya tidak dijawab, saudara. Bagaimana kita semua singkirkan itu ya, semua yang membuat kita tidak bisa dijawab doa kita. Berikut adalah ketaatan. Ketaatan kita, perpuluhan. Apakah kita setia dalam perpuluhan? Saya belajar mulai umur 8, percaya Yesus, ikut sekolah minggu, perpuluhan itu paling tekun, saudara. Makanya Tuhan mengangkat saya dari masa kecil sampai sekarang. Kalau saya khotbah di pabrik kayu, saya dapat kayu. Kalau khotbah saya di pabrik wing, saya dapat sabun. Kalau khotbah di pabrik super mie sedap, saya dapat mie sedap. Kalau saya khotbah di pabrik emas, saya dapat emas, saya tidak pernah beli emas. Kalau saya khotbah di pabrik peti mati di Jakarta, saya tidak ambil. Saya bilang saya tidak mau mati, goblokmu itu loh. Loh, ini buatan Taiwan, Hong Kong, buatan China. Aku tuh tidak mau mati. Kasih kalung aja, dikasih kalung. Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa. Pernah ketemu enggak anak Tuhan yang sombong? Pernah ketemu enggak? Belas, enggak pernah. Pernah ketemu enggak hamba Tuhan pendeta sombong? Pernah ketemu enggak? Loh, saya tuh di Surabaya itu ada pendeta masih muda. Selesai khotbah, saya mau pulang, penjemputan terlambat supir saya. Terus saya bilang, saya pinjam HP-nya sebentar saja. Saya
yang jemput terlambat. Kamu tidak tahu ya siapa aku ini? Aduh, sampai saya kaget. Lah kamu tuh siapa? Kok sampai lupa namamu sendiri? Loh, saya kaget. Saya bilang, saya tidak tahu namamu siapa. Kalau kamu lupa namamu, tanya sama mamamu, namamu siapa gitu. Kalau kamu mamamu lupa, lihat akte kelahiran, namanya siapa gitu loh. Kalau kamu tidak punya akte kelahiran, itu bahasa Jawa mengatakan cek glate pucuke belong anak gonde oleh nyolong gitu. Yang enggak ngerti ya enggak apa-apa. Artinya itu tidak ada perkawinan, jadi tidak sah gitu loh. Waduh saudara. Lalu pendeta seniornya keluar. Ada apa kok bertengkar? Ini loh Pak, ini kok ngamuk-ngamuk. Kamu tidak tahu siapa aku? Ya saya tidak tahu siapa. Kasih tahu dulu. Ini Bu Esther Soleman, pendeta. Kamu tidak tahu? Oh sorry Pak, sorry. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal pasti sayang. Amin sudah. Yes. Puji Tuhan. Kalau kita kenal Yesus pasti disayang oleh siapa? Tuhan Yesus. Lanjut saudara. Saya sudah cepat, kita akan percepat lagi. Walaupun mulut saya lebih cepat saudara. Jamnya lebih cepat dari mulut saya. Kita lanjut. Bagaimana ketaatan? Lalu kekudusan. Kekudusan kita ini bagaimana? Negara kita ini bebas saudara. Kalau kita bebas sebebas-bebasnya. Kemarin saya bulan Oktober tahun lalu pulang dari LA saudara. Saya tuh kaget sekali. Masa, ayo Bu ikut pelayanan. Loh di mana? Itu ada pemberkatan. Maksudnya itu ada pemberkatan. Mau menikah katanya. Oh ya boleh. Saya kepingin tahu caranya menikah di LA itu bagaimana. Ternyata yang diberkati pada laki-laki kawin sama anjing perempuan. Saudara. Itu pakai selir sekali. Lalu yang perempuan kawin sama anjing laki-laki pakai jas anjingnya. Lalu cium-ciuman. Itu anjing kan tidak pernah sikat gigi. Kok bisa begitu ya. Aduh saya pikir gimana ini ya. Ada yang laki kawin sama kucing. Lama-lama kawin sama cecek bisa. Aduh sampai saya bilang kenapa begini ya. Ini biasa Bu, kalau pendetanya tidak memberkati katanya masuk penjara. Gerejanya ditutup, disegel. Waduh saya bilang ini kalau kita begini caranya. Bagaimana itulah tanda zaman. Tuhan Yesus mau datang. Padahal dalam kitab Imamat 20 mengatakan bahwa satu saat manusia bosan kawin sama manusia. Maka akhirnya dia kawin sama binatang. Barang siapa yang manusia yang berkelamin dengan binatang, ia harus dimusnahkan. Binatangnya pun harus dibunuh. Jadi dalam kitab perjanjian lama, sudah dituliskan bahwa manusia itu akan bosan saudara. Jadi ada undang-undang dalam kitab Imamat supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Lanjut saudara, bagaimana dengan pengampunan kita? Pernahkah saudara dilukai perasaan kita? Pernahkah kita disakiti hati kita? Saya itu melayani Tuhan dari kecil saudara, artinya 13 tahun. Tapi mama papa saya itu Konghucu. Kalau saya pulang dari gereja saya mesti dipukul habis-habisan. Hancur di belakang nih. Sampai saya bilang, "Ma, tokonya mama tak doain supaya laris, paling laris sekampung." Tapi kenapa anaknya dipukul? Anak ini kurang ajar, puthau dipukul terus. Gereja, apa gereja bisa dimakan? Gereja tidak bisa dimakan, Ma. Pendeta suka kasih makan, termasuk Bapak Pendeta Somi, haleluya. Jadi, tapi saya bayar harga, saudara. Saya katakan enggak apa-apa lah. Memang saya melanggar hukum, jadi mama pukul itu haknya mama. Tapi hati saya bersuka cita, saudara. Karena apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan semua amin, saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana FGM gitu ya. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan, ini cuma puisi saja. Haleluya. Saya lanjut saja. Nah berikut. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Apakah saudara punya hubungan dengan Tuhan itu intim sekali? Saya dengan Tuhan itu intim sekali, saudara. Kalau saya berseru gitu, sepanjang naik pesawat, dalam detak jantung saya itu ada nyanyian. Nyanyian terus nyanyi, sampai saya bilang, iya ya, makanya kita tidak merasa bosan gitu ya. Artinya di mana saja Tuhan lempar saya pergi, hati saya ini ada nyanyian terus, ada pujian terus.
apakah yang dapat kubalas kepadamu Tuhan? Pakailah hamba sesuka hatimu. Jangan pakailah saya, utuslah dia. Itu namanya menang sendiri. Nah saudara, kita lanjut keintiman. Bagaimana mentalitas kita? Apakah sudah ada perubahan mental kita di depan Tuhan? Kalau dulu belum percaya Yesus, keras sekali. Kalau dulu belum percaya Yesus, aduh pelit sekali. Tapi sesudah percaya Yesus, ada perubahan. Murah hati, panjang sabar, dan penuh pengampunan. Semua katakan amin, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita harus berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita dikatakan di sini, hidup adalah sebuah permainan atau disebut pertandingan. Jadi tingkatkanlah, naikkan ke level berikutnya. Masing-masing kita bertanding dalam pertandingan iman yang telah diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Karena Ibrani 12 ayat 1 mengatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua katakan amin, saudara. Kita ini sedang berlomba dengan iman kepada Tuhan, menunggu hari Tuhan datang. Saudara, mengapa saya bisa bertahan dalam pelayanan? Saya menanti hari Tuhan Yesus datang. Sampai kapanpun saya akan menunggu sampai Yesus datang. Walaupun bayar harga berat, enggak masalah saudara. Yang penting masih hidup. Saya dipotong jari saya dengan jihad. Saya dipukul pedang. Batuk saya ini modelnya V begini. Tapi tak kasih rambut jadi lumayan. Saudara, saya dikejar jihad. Kaki saya ini patah 3 kali saudara. Tapi saya kasih pen di sininya, di pergelangannya jadi bisa goyang-goyang. Makanya kalau pembukaan saya duduk manis, kalau berdiri lebih dari 1,5 jam itu biasanya mekar gitu. Kalau duduk kempes lagi, itu urusan kaki, urusan mulut biasa saja, semua masuk. Haleluya. Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Aku ini biasa, utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku yang luar biasa. Semua kata dulu ya, berkatku luar biasa. Semua kata yes, 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 yes. Di saat dikala sebatang kara, barulah merasakan begitu berharganya kekeluargaan. Di saat tiada bantuan, barulah mengetahui seberapa banyak sahabat kerib yang kita miliki. Di saat kita jatuh sakit, barulah mengerti begitu pentingnya kesehatan. Di saat melarat, barulah ingat hari-hari biasa seharusnya banyak beramal. Saat mau meninggal, barulah sadar yang belum dikerjakan benar-benar masih banyak. Hai kawan, sayangilah saat sekarang ini. Selesaikan pekerjaan hidup ini baik-baik. Jangan sampai kau lewatkan dengan sia-sia. Katakan semua amin saudara ya. Puji Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan mata air kesedihan adalah hidup yang memikirkan diri sendiri. 2, hidup yang dipenuhi mata air kebahagiaan adalah hidup yang memikirkan Tuhan dan sesama. Pilih yang mana? Hidup yang dipenuhi mata air kesedihan adalah hidup yang memikirkan diri sendiri. Jadi ekosentris. Aku, untuk aku. Lama-lama mati kaku masuk peti dipaku habis sudah. Aduh, kesian deh lu. Yang kedua, hidup yang dipenuhi mata air kebahagiaan adalah hidup yang memikirkan Tuhan dan sesama. Pilih satu yang kedua. Wah, puji Tuhan. Jadi semuanya masih sehat. Amin. Ayo kita lanjut, saudara. Kita lanjut sekarang ya. Kita ambil contoh, saudara, dalam Yosua 1, 3 ayatnya sampai 4 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi darahmu. Maksud begini saudara, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Pertanyaan, kalau saudara suruh nginjak kaki, di mana tempat itu menjadi milik kita? Kerjanya cepat apa pelan, saudara? Ayo. Kalau Tuhan mengatakan, pokoknya tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan. Apa sudah pelan-pelan? Dapatnya sedikit. Tapi kalau kita cepat, saya di gereja dulu, saudara, ya memang dulu sampai sekarang sih. Aduh, saudara saya dulu tuh di gerejanya di kampung,
8 kali 16 tidak muat lagi. Lalu saya punya pikiran, Tuhan saya kepingin di pinggir jalan yang mobil bisa masuk. Tapi waktu itu tahun 79 saya cari tanah jam 11 malam. Waduh, orang kampung bilang ini pendeta gila. Masa cari tanah jam 11 malam dengan maklar lagi. Kalau dibunuh juga nggak tahu sudah. Tapi saya bilang enggak apa-apa, pokoknya Tuhan Yesus beserta. Waduh, sudah di mana Tuhan tanah yang harus saya beli? Dekatnya Mejen itu katanya Bu yang mau dijual. Waduh, di tengah alas sudah. Tapi Tuhan mengatakan bangunkan bait suci Allahku di sana. Waduh, bagaimana caranya jemaat mau pergi ke sana? Itu semua apa rawa-rawa sudah. Tapi singkat cerita, saya bisa beli sudah dan dibangun dan kemudian saya dapat 9 kali 35, wah harga cuma 3,5 juta sudah. 1 meter 10.000, sekarang 1 meter sudah 25 juta. Saudara saya itu sampai heran-heran. Waduh, saya bangun di sana, saya pikul, itu semua orang pikul, semua batu dipikul. Naik ke sana, jemaat kalau sudah selesai, jemaat kalau pergi ke gereja bisa melompat-lompat karena pakai batu bunder-bunder gini supaya tidak kena sawah gitu, tidak kena, jadi tuh lompat-lompat tuh seperti kodok gitu, lompat. Kalau malam itu banyak kodoknya sok, teoteblung. Saya cuma berdoa, Tuhan jadikan itu jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus kodok dari jiwa-jiwa gitu. Sekarang jadi jiwa-jiwa yang datang. Depannya tuh sungai, saya bikin jalan sendiri sudah. Waduh, lalu Tuhan bilang, dan mengembang ke kanan ke kiri. Waduh, saya injeki semua. Saya injeki kanan kiri, tak injeki. Lama-lama yang punya rumah bilang, punya tanah bilang, Ma katanya, kenapa jalan-jalan terus tiap hari? Gini loh Pak, kalau Bapak butuh uang, tanahnya mau dijual kasih saya. Tidak bisa, tanah warisan. Kalau perlu Pak, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa. Waduh, saya injekin tiap hari sudah. Saya injekin. Oh, akhirnya istrinya tuh mau mati, tidak jadi-jadi. Waktu mau mati tidak jadi, didoakan orang gini ya Pak. Ini kan tetangga. Bapak gantian gitu loh. Bapak keluar saya yang doakan. Gantian gitu loh Pak. Kan Bapak sudah mulai 1 hari doa. Jadi ini saya gantian gitu loh. Terus saya bilang, ya boleh Mah. Katanya, Mama masuk. Saya kalau doakan orang mati paling enak. Cepet kan jadi. Terus saya bilang, matanya buka tapi napasnya masih ada tapi tidak bisa bicara. Bu, kalau percaya Yesus mati masuk surga. Ibu kalau dengar matanya ketip. Ketip. Oh berarti dengar dia. Saya doakan dalam nama Yesus. Terima Yesus juru selamat, mati masuk surga. Mau apa tidak? Ketip lagi ya, ketip. Wah berarti dia masih hidup. Waduh saya doa dalam terima tubuh jiwa rohnya, amin. Mati dong betul. Aduh sudah mati, saya bilang selamat kok cepat mati ya, heran. Itu bapaknya kan butuh uang sudah. Ya katanya tanah saya mau dijual, saya mau ngubur istri saya. Nah, makanya Pak butuh. Akhirnya saya beli singkat dibangun. Dibangun mengembang. Sampai 4 kapling saya beli semua nih saudara. Itu kalau bukan Tuhan Yesus tidak bisa loh. Amin saudara. Saya hidupnya 100% pelayanan. Dari pagi, sore sampai malam. Terus gitu saudara. Tapi untung mulutnya pas di tengah mujizat. Ini khotbah terus tiap hari. Mujizat 1 minggu tuh bisa khotbah 17 kali, 15 kali. Umpama tidak diciptakan Tuhan bisa mengsele. Itu satu bulan bisa jejer sama kopeng. Tidak ada ngundang lagi, tidak ada ngundang. Ini untung pas di tengah, haleluya. Ada loh orang yang mulutnya di samping, ada loh. Apa percaya? Pernah ketemu enggak? Ya sudah, kalau enggak bertemu ya enggak masalah. Saya lanjut sudah. Jadi pengembangan itulah yang membuat kita jadi bahagia. Karena apa saudara? Mengembang saudara. Katakan 2, 3, mengembang. Jemaat di sini kalau bersatu katanya strong. Wah stronger, jadi kuat. Kalau kuat itu pasti mengembang saudara. Tidak mungkin orang yang lemah itu bisa mengembang, tidak mungkin. Tapi orang yang kuat bersatu itu biasanya cepat mengembang saudara. Semua katakan amin saudara ya. Saya punya keluarga itu bersatu. Anak, mantu, cucu. Bekerja semua, pembantu semua 5 kalau sudah doa kumpul semua. Doa puasa ikut semuanya, pokoknya tinggalkan pekerjaan. Kalau sudah selesai doa baru kerja lagi masing-masing. Ternyata rezeki tidak habis-habis. Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa. Jangan kau berkata, yes membeku menutup hidupmu. Selagi panorama hidup berjalan sesudah itu. Hutan subur, bunga emas tumbuh setelah salju amblas. Tahan derita, renungkan itu sehingga tuntas. Hutan tertutup awan gelap pekah, ia hamil untuk melahirkan kupu-kupu, lebah dan madu.
mengandung rahasia pencipta langit dan bumi baru. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti. Tidak apa-apa. Tidak ngerti, tidak apa-apa. Maksudnya itu tahan menderita gitu loh, cuma tak putar-putar. Orang kalau namu ke rumahnya orang kan bilang, permisi, excuse me gitu. Terus bilang, ya gitu ya. Terus dia bicara, aduh suamimu cakep, istrimu cantik, rumahmu besar, istrimu cantik. Di tengah-tengah percakapan aku pinjem duit ya. Itu manipulasi. Jadi itu rayon gombal mukio. Jadi saya percaya hari ini kita tidak begitu. Saya bahas saja menjadi 3 kelompok ya. Berapa besar berkat yang kita terima. Level yang kita hadapi. Tergantung dari berapa berani kita ingin melangkah bersama dengan Tuhan. Berapa mau kita mau bayar harga. Saudara, saya bayar harga mulai kecil sampai saat ini, saudara. Saya tidak pernah putus asa. Ikut sama mama, saya diajar oleh mama. Ikut dengan mertua, mertuanya baik, suami baik. Lingkungannya, saudara. Tamunya kalau datang, mana mantumu itu? Sampai saya bilang, apa sih kedadak menu yang lain? Mesti saya punya nama. Sampai saat ini, saudara, dalam pernikahan 48 tahun, enggak pernah dapat pujian. Kalau saya numbuk tepung beras merah itu, saya disirami air Quran. Dulu saya nyanyi-nyanyi sama mama disirami juga air Quran. Wah, baptisan 3 kali, saudara. Bukan dibaptis terus. Saya pikir enggak apa-apalah. Yang penting kan masih hidup, enggak mati, saudara ya. Semua katakan amin, bisa mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Katakan semua, amin ya. Kalau kita bisa mengampuni sebagaimana Bapa di surga mengampuni kita, maka kita pun harus belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Saya bahas 3 kata saja. Yang satu, 3 kelompok yang memberikan respon kepada Tuhan. 1, the quitters, atau disebut pengikut. Kelompok yang tidak berani melangkah. Selalu banyak berpikir dan takut. Ragu-ragu. Akhirnya malah tidak melangkah sama sekali. Tidak berbuat apa-apa. Orang-orang yang ada masalah sedikit saja sudah membuat mereka keluar dari jalan Tuhan. Merasa dikorbankan, merasa kecewa, dan ngambek tidak mau datang kepada Tuhan. Kita buka contoh Keluaran 14. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian lalu Keluaran. Saudara, kitab kedua dari depan, kitab Perjanjian Lama. Keluaran 14, saya buka ayatnya 10 sampai 12. Yaitu Keluaran 14, 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan, sama-sama katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Semua katakan amin, saudara. Waduh, perjalanan Israel terlalu panjang untuk diceritakan semuanya. Karena dikatakan sudah mencapai 430 tahun dalam perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan menuju ke negeri perjanjian yang mencapai sampai 40 tahun. Dengan tanda-tanda mujizat yang ada di Mesir. Maka anak sulung yang terakhir mati, baru dikatakan Firaun memberikan izin keluar. Pada waktu dalam perjalanan, Alkitab mengatakan di sini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Karena dikatakan di sini bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia menghadapi di depan Laut Tiberau, di belakang tentara Mesir, lalu dia terjepit di tengah-tengah. Lalu kalau maju, ya mati sudah masuk di laut. Kalau ke belakang, mati
di pedang atau dibunuh. Lalu orang Israel itu ngomel lagi sama Tuhan. Tidakkah engkau tahu bahwa di Mesir itu banyak kuburan? Aku sudah katakan kepadamu sejak awal, jangan mengganggu kami, biarlah kami tetap tinggal di Mesir. Itu sama dengan kehidupan kita orang Kristen pada zaman sekarang. Kalau saudara maju, rasanya kita berkata, sok rohani aja, maju-maju, melayani macam-macam. Salah lagi. Kalau kita mundur, kalau kita nanti mati mendadak masuk neraka. Jadi kita rasanya terjepit di tengah-tengah, saudara. Ada kalanya kita mengalami persoalan yang berat sekali. Antara tugas dan cinta seperti saya. Tugas ke Papua, cinta pada suami. Apa yang harus kukerjakan? Tapi saya berkata tidak. Bila aku mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Pasti Tuhan bela kekasihku tidak akan mati. Karena saya tidak punya firasat bahwa dia akan pulang ke surga dalam waktu singkat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada satu kata dalam firman Tuhan tadi mengatakan apa saudara? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Jangan takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk apa saudara? Selama-lamanya. Tuhan berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Saudara, kalau kita sudah pasrah sama Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Apakah saudara tidak yakin ada jalan terbuka? Semua katakan amin, saudara. Yes. Saya pelayanan itu setengah mati, saudara. Kalau saya dipotong di Papua, itu tidak ada satu yang tahu. Tidak ada. Sejak tahun 80 sampai sekarang, saudara. 35 tahun. Itu tidak mudah, saudara. Tapi dulu anaknya kalau gemuk, dipotong. Itu memang kanibal. Kalau anaknya gemuk, dipotong. Kalau saya tanya, kenapa ya? Banyak sekali anakmu. Berapa jumlahnya ini? 500, mama. Guru sekolah minggunya berapa? 32. Aduh, banyak sekali. Habis mama, kalau malam tidak ada kerja. Kerjanya cuma bikin anak. Saya pikir, tidak ada kerja lain. Tidak ada mama, kita gelap gulita di sini. Tidak ada, gunungnya kan banyak sudah. Bahasanya 342 macam bahasa. Gunung satu bahasanya lain. Gunung satu bahasanya, waduh saya benar mati bagaimana ya. Ini bahasa ini gara-gara apa? Gara-gara menara Babel. Sampai ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa macam-macam. Saya kemarin dari Myanmar, bahasa Myanmar. Waduh saya tidak ngerti bahasa Myanmar. Teman saya bilang, ayo kita ke pasar beli tas. Tunggu peterjemah. Tidak usah lah kita pakai bahasa Inggris. Ya sudah terserah lu. Tanya, how much? Kiap-kiap. Tuh lah ya. Lu mau ngomong apa ini jawabannya? Sudah tadi tak bilang, suruh nunggu. Terus dia bilang, kiap-kiap. Jadi ngomong apa? Kiap-kiap. Duh, ini aja dibalas saya. Kiap-kiap-kiap-kiap 4 kali. Ya, dikasih. Dari 5.000 dikasih 2.500. Gara-gara kiap-kiapnya 4 kali. Kiap-kiap-kiap-kiap gitu. 4. Itu kebetulan, besoknya saya datang lagi, udah ada. Saya di Jepang tuh ya gitu. Suruh dari Tokyo ke Hamamatsu, naik mobil sendiri bis malam. Yang menjemput saya kan enggak tahu saya juga enggak tahu dia. Saya tanya sama sopirnya, stop ya? Hai, waduh mateng. Ini batuk apa ya? Stop ya? Hai, gitu. Waduh, ya apa ini ya? Saya yang jemput di mana nih ya? Tahu-tahu saya mau turun, pasturnya naik ke atas. Pastor Edi, iya Bu Esther. Loh, Pak, kok enggak tadi, Pak? Saya turunkan Bekasi dulu, Bu. Loh, orangnya dulu, Pak, jangan Bekasinya. Waduh, setengah mati loh, saudara. Sungguhan loh. Saya nih di mana-mana itu kalau ada disertai Tuhan dulu dari Toronto, saudara. Dari Toronto turun ke apa itu? Ke villa. Nah, terus kan saya enggak tahu yang jemput saya, terus kotanya kan villa. Tapi kan enggak tahu itu bis malamnya tuh stop. Saya pikir, apa di sini ya? Enggak tahu juga, enggak ada tulisannya. Cuma saya main wahyu dari Tuhan. Sudah selesai, orangnya semua kosong, tinggal saya sendiri sama ada seorang bapak. Saya enggak mau turun. Waduh, umpama saya enggak turun, saya dibawa ke Washington DC loh, naik bis itu. Tapi untung kok saya ini enggak enak. Ada orang ditutup semua gitu. Apa itu yang tahu-taunya dia naik. Mami Esther. Ya. Kamu
tuh di mana? Taunya dibuka. Waduh Ferry, kamu tuh kenapa sih kok ditutup? Aduh Mami, di luar tuh dingin, Tuhan. Akhirnya saya tiba, saudara, di Philadelphia dengan selamat. Yesusku memang apa, saudara? Luar biasa. Kemana saja, di mana saja, kapan saja ada Yesus pasti selamat. Amin. Yes, Tuhan memberkati. Nah kita lanjut, saudara. Jadi saya yakin bahwa dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Kita ganti saya. Tuhan berperang ganti saya. Saya akan diam saja. Kata dua dia, saya akan diam saja. Jadi saudara itu jangan terlalu bingung, susah ya. Masa depan gimana, belum dapat jodoh, sudah umur. Udahlah, tenang saja. Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja. Katakan semua amin, saudara ya. Kita lanjut pokok yang kedua, yaitu the campus. The campus ini adalah berkemah, saudara. Berkemah itu dikatakan dalam lebih sedikit artinya baik daripada kelompok yang pertama. Berani melangkah, berani memulai, berani bayar harga, berani dikatakan bertindak sehingga dia mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena sudah merasa terpenuhi keinginannya, sekarang dia mengalami stay. Dia merasa ya sudah di situ aja, mulai mendirikan tenda, menetap, lalu dengan keadaannya gampang sombong. Karena orang kalau sudah biasa tidak diberkati, kemudian diberkati, waduh berubah. Sifat karakternya berubah. Jadi dia yang dulunya hidupnya baik, sederhana, langsung mulai akunya tinggi, sombong. Waduh gembong Pasuruan, sombongnya tidak karuan. Jalannya mulai tegak, tidak tahu ada batu hancur dia. Waduh, jadi dirinya tuh sudah lupa daratan, ingat lautan, ingat kepolisian. Nah saudara, saya harap kita itu tidak begitu, saudara. Baru ada berkat sedikit langsung sombong dan meninggikan diri dan melawan Tuhan. Coba baca bilangan. Bilangan 32. Ini contoh saja supaya kita itu ada wawasan. Coba bilangan. Kita baca ayat pasalnya 32. Ayatnya mulai 1 ya. Bilangan 32, mana bilangan 32? Ayatnya mulai 1 sampai 5. Kita loncat 7 dan 10 ya. Bilangan 32, 1, adapun Bani Rubin, Bani Gad, ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yirel dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad, Bani Rubin dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Syer, Nimrah, Hezibon. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama yang susah-susah gini. Kasih nama Edi gitu aja ya. Eliale, Sabam, Nebo, Bion. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Ayat 7. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Loncat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sama-sama katakan sepenuh hatinya. Katakan amin, saudara. Ini garis besar, saudara. Tidak mengikut Allah dengan sepenuh hatinya. Saudara, Bani Rubin, Bani Gad, Bani apa namanya di sini kan banyak sekali ya. Apa namanya? Ya Yirel dan Atarot, Dibon. Itu semuanya dikatakan mereka itu sudah berhasil, saudara. Tetapi mereka itu tidak mau melanjutkan menyeberang ke sungai Yordan. Mereka akan tetap tinggal di situ. Dikatakan di sini 5 ya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Jangan kami harus pindah ke seberang sungai Yordan, katanya sudah. Sebab jawab Musa kepada Bani Gad, Bani Rubin itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang, kamu tinggal di sini. Wah, enak saja.
mestinya kan ikut berperang, mestinya kan ikut bertanggung jawab. Tapi mereka karena merasa sudah ternaknya banyak, semuanya banyak, tidak mau lagi kerja gitu, tidak mau ikut sama Musa. Mengapa kamu hendak membuat enggang hati orang Israel, itu ayat 7 ya, untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Demikian juga dilakukan pada bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Allah. Saudara, kita itu kalau diperintah Tuhan itu jangan kita itu enggan. Atau enggan itu apa saudara? Itu enggan itu artinya males, cuek aja. Kalau Tuhan perintahkan, saya ini kadang-kadang juga dimarahi sama anak saya. Mama loh, kan tambah lama tambah umur. Mah katanya buat apa sih? Mulai umur 35 sampai sekarang masih ke Papua aja katanya. Loh, kalau memang Tuhan suruh pergi ya pergi. Kalau enggak mama cepat mati, saya bilang. Ya enggak mati lah Ma, katanya istirahat gitu. Ya kalau mau ya kamu dilanjutkan gitu pelayanan. Karena kita melihat lembah itu sangat subur gitu ya. Jiwa-jiwa aus lapar gitu ya. Dan mereka betul-betul merindukan kedatangan hamba Allah. Tidak semua orang saudara bawa uang begitu banyak tiap kali terbang 50 juta. Dari mana saya sudah? Saya celengi terus. Kalau saya pelayan tiap hari itu, tidak pernah saya makan enak-enak gitu, kecuali di sini sudah. Waduh, saya celengi ambil perpuluhan, saya ambil 5% untuk saya makan beli beras sudah. Saya terus tabung terus. Kalau udah banyak saya terbang lagi. Begitu terbang sampai sana habis, balik lagi, khotbah lagi. Sampai saudara saya, kadang-kadang kepala saya juga pusing gitu ya, kepingin duduk yang manis, enggak bisa saudara. Tapi saya percaya waktu itu jalan cepat, tidak ada ampun. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai gitu ya. Ya sudah, enggak ngerti, enggak apa-apa. Saya teruskan, maksudnya singkat gitu. Waktunya itu, waktu kita tuh singkat. Semua kata 2, 3, waktu kita itu singkat. Saudara kalau hidup ini hanya untuk aku, wah saya pasti kaya lah. Tapi saya kan untuk Tuhan semua. Saya punya rumah tangga tuh biasa, sederhana. Tapi saya mau melayani apa yang ada. Saudara. Untuk mereka yang tidak pernah dengar Injil, itu saja. Suami saya mati, saya punya pikiran begini. Papa itu senangannya sekarang sudah tidak bisa saya kasih. Makanan tidak bisa. Kalau saya pulang pelayanan, saya mesti bawa oleh-oleh. Kalau saya kasih, dia makan, saya bilang, sebetulnya saya kepingin makan juga, tapi saya kasihkan Papa dulu. Papa senang, oh enak gitu. Saya lihat, siapa tahu ada sisanya gitu, enggak ada. Tapi kadang-kadang dikasih, bilang, enggak enak, selamat, saya makan sendiri. tapi itu sudah berlalu, hanya tinggal kenangan sudah. Waduh, sudah enggak bisa ya, apa yang harus dia, baju saya bikin kembar terus itu ya. Kalau beli mesti bikin kembar. Tapi sekarang sudah enggak ada, apa yang bisa menyenangkan hatiku, hati suamiku. Wah, coba memberi bunga, enggak cukup. Suami saya suka menginjil, suka bersaksi, siapa saja, bukan orang becak, semua dikasih. Akhirnya saya bilang, gini aja, aku teruskan pelayanan Papa. Tak panggili orang yang ngubur orang mati, bukan yang mati, yang ngubur orang mati. Saya panggili, Pak, sini Pak, ada berita selamat Pak, sini Pak. Ada apa Ma? Sini tak kasih tahu. Bapak kalau percaya Yesus mati masuk surga, mau apa tidak? Mau Mah, caranya, makanya duduk, nanti Mama khotbah ya, Mama khotbah. Akhirnya yang datang 5 orang. 5 orang, minggu lagi saya datang 7, minggu lagi 13, minggu lagi 17, bulan depannya itu 35. Kemarin sebelum berangkat ke sini 1 hari, yang datang sudah 86 jiwa. Yesus luar biasa, yes, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bawa sembako, saya kasih makan, saya kasih topi, saya kasih pakaian, saya kasih sepatu sudah. Walaupun modalnya cukup besar, 10 juta tiap bulan. Tapi saya tidak pusing, yang penting mereka selamat, percaya Yesus masuk surga. Pengakuan iman, bilang pengakuan iman. Hari ini, bilang hari ini. Saya percaya, bilang saya percaya. Yesus Tuhan Juru Selamat, terus sudah. Saya percaya dalam nama Yesus ada keselamatan. Bilang ada keselamatan. Itu semuanya orang non-Kristen loh. Tapi mereka ikut mulutnya saya. Kalau saya bilang ikut. Pokoknya saya itu bicaranya kan keras itu. Jadi dia mau enggak mau ikut gitu. Doa Bapak kami dia ikut doa Bapak kami. Sampai amin, amin. Ya alamin, terserah enggak apa-apa.
Waduh saudara, tapi itu perjalanannya keras sekali. Hujan enggak hujan saya tetap khotbah saudara. Akhirnya mereka sadar iya ya ikut Tuhan Yesus sampai ada yang menangis saudara. Saya kan enggak tahu, teman saya dari Holland datang namanya Edu. Dia bilang sama saya, "Tante, tadi waktu tante khotbah jemaat-jemaat tuh banyak yang menangis tante." "Masa iya?" Lihat katanya. Kok enggak tahu ya? Iya yang tante khotbah yang enggak tahu itu yang saya lihat tahu katanya. Lihat. Waduh bahagia sekali saudara. Saya tambah semangat lagi untuk melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Yes, yes, yes. Semangat amin. Yes, yes, yes. Mau melayani Tuhan? Yes, yes, yes. Walaupun suka dan duka yang mewarnai hidup manusia. Silih berganti dan tak pernah sirna. Bahkan siang dan malam, pagi dan petang. Laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi sepi, hening teduh tenang. Karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar. Karena wanita itu buka mata, buka mulut, anjing seperti saya juga. Haleluya. Ya sudah, kita lanjut sudah. Tinggal sedikit saja ya. Poin yang kedua ya adalah bilangan 32 tadi. Sekarang yang terakhir, yaitu the climbers. The climbers itu pendaki. Adalah orang-orang yang terus berani mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Meskipun semakin tinggi, oksigen semakin berkurang. Inilah orang-orang yang dikatakan Tuhan cari. Terus berjuang. Masalah tidak membuat dia mundur atau mogok. Berkat pun tidak membuat dia menjadi nyaman dan stay. Dia terus maju terus. Suka duka dia terus maju. Saya ini perjalanannya setengah mati loh saudara. Kadang saya naik perahu itu, aduh dulu waktu di Ambon Manise tahun 80, saya masih muda, masih kuat itu berdayung. Itu 20 pulau, itu saya tempuh 20 pulau, 4 bulan. 4 bulan, itu kan dapat 20 pulau. Saya coba bayangkan, itu kan 1000 pulau. Jadi kalau kita semua berangkat ke Ambon Manise kan 1000 pulau. Itu enggak cukup loh. Enggak cukup, ini 20 pulau baru 4 bulan, bayangkan. Bayangkan, tidak usah dibayangkan, ditolong saja. Dari Ternate Tidore bacaan obe mulai sanana buru seram tadi tanimbar sang marta kae aru tuh sampai aduh berdayung semalam ya, dapat pulau 1. Nanti kalau ombak besar tidak jadi, besoknya baru berangkat. Begitu sudah. Saya mengalami seperti Yesus waktu muridnya itu, waktu saya menyeberang dari pulau Madura itu di selatan ada 12 pulau kecil-kecil. Jadi dari naik perahu bawa sembako mau khotbah di pulau kecil-kecil dari Tungke, Kaliangat itu ya, dari Wakua, Pulau Sumbawa, bukan Sumbawa, Raas itu ya, Sepudi, Wakua itu. Waduh saudara 12 pulau. Biasanya pelayanan itu ya 6 jam lah, kalau udah hujan 6 jam. Itu hujan. Hujan oleh ulang, enggak bisa jalan, enggak bisa nyebrang. Waduh saya bilang gimana ini ya, oleh ulang ya enak saya diyun-yun seperti orang mau tidur. Tapi kalau kelamaan ya mabuk sudah. Tapi saya bilang, wah mendung. Saya bilang dalam nama Yesus, penghulu udara, angin ribut, mendung pergi ke tempat pulau yang kering gitu. Tiba-tiba terdengar suara, gitu. Langsung jatuh di pulau sebelah. Saya lihat, loh pulau yang saya tuju dekat saudara, tinggal 500 meter. Waduh kita dayung cepat, hanya sampai 100 meter saya loncat, saya berenang sampai di situ. Waduh puji Tuhan, Yesusku memang luar biasa. Kalau tidak saya bisa mati loh saudara. Tapi Yesusku masih menjaga saya, sampai saat ini saya masih hidup. Yesusku, saya masih hidup loh, saya masih hidup. Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Kalau tidak waduh sudah berangkat nyawa ini. Naik pesawat pernah, guling, naik, itu loh, mobil itu remnya, karena belum disporing balancing. Jadi saya duduk suami istri, anak di tengah, ada tamu dari New Zealand, 2, di belakang anak saya. Kalau misalnya mati itu sudah semua habis. Tinggal anak saya di Australia 1, tidak mati. Waduh, itu remnya mau direm. Katanya, tante tidak bisa direm, macam-macam. Saya duduk di sebelahnya yang pinggirnya, suami saya di tengah. Tidak bisa rem, dari sana, macam-macam. Tidak bisa, macam-macam. Akhirnya dia nabrak pohon. Buak gitu. Buak itu langsung nabrak depannya, buak dia guling. Saya cuma ingat satu, Yesus. Berhenti dia. Soalnya kepalanya ketanam di kaca, kesini kependem sudah hilang, berhenti. Aduh, saya tarik. Semua
Tahu tuh sudah keluar dari mobilnya juga saya tidak tahu kok bisa keluar semua ya. Dari mana caranya gitu loh. Ternyata sayup-sayup dengar. Yang satu bilang, mati, sakit, patah. Dak macam-macam, bangkit. Biasa jadi pemimpin, biarpun sudah jatuh geletak, bangkit. Saya bilang, waduh saya tarik kepala saya keluar dari kaca, akhirnya saya hidup. Lalu di atas tuh ada orang, ada kecelakaan. Iya Pak, ada yang mati. Enggak mati. Tolong Pak, ya gitu. Dikasih tali, diikat satu, ditarik. Pak, hati-hati Pak. Kalau misalnya dia jatuh, lebih dalam lagi saya jatuh. Waduh itu sudah gulingnya 15 meter. Tapi tidak ada satupun yang cacat itu, tidak ada. Sudah heran ya. Heran apa tidak tuh? Saya bawa duren satu keranjang lagi. Saya belum makan durennya makan saya, kurang ajar enggak. Jadi nyocok badannya itu. Makanya lain kali kalau makan dengan damse lah, ngerti damse, nyonyo gitu. Satu aja cukup, ini banyak satu keranjang. Sudah kapok, saya tidak mau beli durian lagi. Ya sudah, saya teruskan The Klimbes. The Klimbes itu adalah pendaki, kata 2-3. Pendaki Yosua 14. Yuk kita baca, Yosua 14 ayat 10, Yosua 14 ayat 10. Baik kita baca ya, Yosua 14 ayatnya 10, mana 10, oke nih. Kita baca ya, 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Waduh, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang ini. Sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yehune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yehune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sama-sama katakan sepenuh hati. Amin. Saudara, pertanyaan. Usia itu tidak mengatakan kita tidak menghargai usia. Boleh saja. Ini Kaleb bin Yehune dikatakan sudah mengikuti Musa 45 tahun lamanya. Waktu dia ikut mungkin umur 40. Jadi dikatakan sekarang aku usia sudah 85 tahun. Tapi kekuatanku sama seperti dulu. Waktu aku masih ikut, masih masa muda. Hebat apa tidak? Hebat tidak saudara? Hebat. Saya tidak pusing umur. Umur jalan sendiri. Kita jalan sendiri. Kata amin saudara. Coba saya kasih catatan ya. Catatan yang mengatakan. Umur manusia kalau kuat 70, kuat lagi 80, lebihnya enggak tahu. Sebuah catatan mengatakan 23 tahun untuk tidur. Jadi umur 70 kalau tidurnya 1 hari 6 jam itu bisa 23 tahun dalam kurun waktu umur 70 gitu. 16 tahun untuk kerja, apalagi ngelembur lebih. 8 tahun untuk nonton TV, apalagi nonton TV sampai all night itu pasti lebih. 6 tahun untuk makan, apalagi ngunyahnya pelan-pelan, ngunyah pelan. Itu biasanya lebih dari 6 tahun. Suami saya kalau ngunyah sampai 32 kali baru ditelan. Saya 3 kali langsung masuk. 6 tahun untuk bepergian. Kalau saya lebih dari 6 tahun karena terus pergi. 4,5 tahun untuk bersantai. Saya ini suka bunga sudah. Jadi di rumah itu banyak bunga. Jadi gunting, ada daun merah sedikit saya buang. Nah itu santai gitu ya. 4 tahun untuk sakit, tapi saya ini dioperasi sudah 9 kali. Itu lebih dari 4 tahun. Saya jatuh itu sudah 3 kali, kaki saya dioperasi 3 kali. Jari saya dipotong jihad 2 kali operasi. Perut saya 3 kali. Lalu di Mongolia, karena musim salju,
Saya tidak hati-hati turun, kepleset jadi kebanting dari atas tuh gelondong 2 meter. Akhirnya nih engselnya jatuh keluar sudah. Tapi saya masih masuk ke rumah sakit, lalu di prasban gitu, tapi saya masih bisa khotbah pakai tangan kiri. Di Mongolia sudah, ya sudah enggak ngerti enggak apa-apa. Terus 2 tahun untuk pakaian. Oh, pakai pakaian ini bisa sampai 2 tahun dalam waktu 70 umurnya. Apalagi kalau pakai jas dalamnya, tadi mau pakai batik, enggak usah, enggak cocok. Yang itu putih yang enggak cocok. Pakai ini aja yang rendah, lebih cantik gitu. Ya cocok gitu. Itu bisa 2 tahun loh saudara. Makanya saudara kalau pakai pakaian itu jangan rewel gitu ya. Berapa tahun untuk ibadah ke gereja? 0,5% tahun untuk ke gereja. Banyak apa sedikit? Ayo. Waduh, 4 sedikit tuh. Kesian deh lu. Waduh, kalau kita pikir hidup ini begitu banyaknya minta sama Tuhan, begitu sedikitnya kita memberikan cinta kasih pada Tuhan. Waduh, itu namanya enggak cocok. Tapi ya sudahlah, kita tetap cocok. Akhirnya Kaleb bin Yehuno minta berkat dari Tuhan melalui sebenarnya Joshua ini memberikan tanah Hebron, diberikan kepadanya, lalu dikatakan di sini bin Yehuno orang Kenas itu diberi tanah yang namanya tanah Hebron. Waduh, ada hadiah apa tidak? Hasil daripada jeripaya. Ada hadiah apa tidak? Jawab semua, katakan amin. Sudah, yes. Orang yang bekerja patut makan katanya, karena dia bekerja, sudah. Tapi orang yang suka makan tidak kerja itu namanya males, sudah. Lanto, setahu itu lanto. Saya kalau ada di orang di Papua itu kan orang males, sudah. Males sekali. Bangun, tidur, semua males. Tapi saya ajari sikat gigi. Diajari sikat gigi, dia tidak enak mama. Pedas. Gigimu bukan ditelan, goblok. Tidak bisa dia. Tidak enak mama, pedas. Dan dia ditelan, dikunyah gitu. Aduh mateng. Sudah dikasih baju. Ayo kita baca. Pakai kaos. Kaos dikasih sama tangannya di tengah semua. Ya enggak masuk. Salah. Saya angkat lagi. Sudah. Pakai celana. Mana mama? Lobang 1 masuk kanan gitu masuk. Sudah masuk, yang satunya enggak dimasukin. Jadi repot. Kotekannya terlalu tinggi, repot. Salah lagi. Tuh. Itu pokoknya mesti sabar gitu. Ngajarin satu-satu. Waduh, kalau bukan Tuhan sudah bosan sudah. Kan ketemunya orang kayak gitu. Udah rambutnya kencang, dikasih hitam lagi, dikasih bedak macam-macam. Di sini-sininya tuh dikasih rumput. Katanya dia nih paling kuat gagah, bukan gagah goblokmu itu. Rumput itu tambah kotor. Tapi enggak ngerti dia. Waduh, kalau makan enggak pernah dikunyah, langsung disorong. Tapi bilang, kunyah. Tiada mama, terlambat. Apanya yang terlambat? Dia lapar, tapi dia mau makan, mau cepat, jadi disorong terus. Aduh, saya tidak pernah tuh, saudara kasih minum tidak pernah. Aqua 1 tuh 15.000. Jadi saya kalau hujan, buka mulutmu hujan, ya masuk. Kalau sudah hujan tidak ada, lari ke sungai, balik lagi ibadah. Waduh, sudah setengah mati, setengah hidup, tapi tidak mati-mati. Yesusku memang saudara? Luar biasa. Alkitab mengatakan, yang pertama tadi saudara? Ayo yang baca. Yang pertama tadi The greatest. The greatest itu adalah pengikut. Kata 2-3. Pengikut. Yang kedua, the campus. Apa yang artinya? Berkemah. Itu stay. Tidak mau, ada suami baik, istri cakep, anak uhau. Buat apa setia-setia sama Tuhan? Cari-cari macam-macam, jauh-jauh gitu. Itu namanya sudah tidak mau lagi maju. Tetapi yang ketiga adalah the climbers. Dia tetap mendaki. Dalam keadaan apapun juga dia jalan terus. Skenario kita tidak akan berhenti sampai Yesus datang menjemput kita hidup-hidup. Semua katakan amin, saudara? Yes. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan sebuah puisi tentang kehidupan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita. Sebab itu, jika hari berlalu, namun tiada kebaikan yang kita berikan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik, walau tak banyak orang yang mengenalimu. Namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan
akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang, saudara-saudariku. Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat, dan handai tolan. Thank you. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.